Uang dalam ekonomi dan keuangan konvensional. Dalam ilmu ekonomi, uang didefinisikan sebagai aset atau penyimpan nilai yang berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara umum. Lalu, fungsi-fungsi uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, simpanan nilai. Penyimpan nilai adalah barang yang dapat digunakan orang untuk mentransfer daya beli dari sekarang ke masa depan. Yang kedua, unit akun. Unit akun adalah tolok ukur yang digunakan orang untuk memposting harga dan mencatat utang. Yang ketiga, alat pembayaran. Uang sebagai alat pembayaran berhubungan dengan uang sebagai alat tukar. Uang siap diterima sebagai pembayaran dengan menukarnya dengan sesuatu. Yang keempat, standar pembayaran yang ditangguhkan. Hal ini memfasilitasi kegiatan pinjam-meminjam. Untuk menjalankan fungsinya, uang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, acceptability. Uang harus diterima secara luas sebagai alat tukar. Yang kedua, divisibility. Kalau uang mudah dibagi. Yang ketiga, portabilitas. Uang harus mudah dibawa. Yang keempat, kelangkaan. Uang harus relatif langka dan sulit diperoleh. Yang kelima, daya tahan. Uang harus mampu menahan keausan. Yang keenam, stabilitas. Nilai uang harus tetap dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai filsafat mata uang dalam Islam. Menurut KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peran mata uang. Mata uang ini memiliki 3 peran. Yang pertama sebagai alat tukar, dan yang kedua sebagai alat pengukuran. Menurut Imam Al-Ghazali, uang diciptakan untuk menjadi standar antara aset-aset yang berbeda. Terus yang ketiga, peran yang ketiga, uang sebagai sarana manusia dalam mencapai tujuan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah mata uang. Pada Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bahwa uang yang beredar setelah turunnya wahyu adalah dinar dan dirham, di mana dinar dan dirham ini dikenalkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 76 Hijriah. Kemudian, mata uang berkembang selama dinasti Mamluk pada tahun 872 awal Hijriah sampai dengan 922 Masehi menjadi koin tembaga. Namun, karena koin tembaga ini hanya bisa digunakan dalam transaksi kredit saja, maka mata uang berkembang menjadi haimah atau uang kertas yang dipelopori oleh Utsnami di Kekaisaran Ottoman. Dan pada tahun 1914 ini, uang kertas dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui sebagai alat tukar pada zamannya Kekaisaran Ottoman. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jenis mata uang. Mata uang dibedakan menjadi 2, yaitu mata uang alami dan mata uang adat. Mata uang alami adalah mata uang yang tercipta secara alami dan dijadikan sebagai alat tukar. Sedangkan mata uang adat adalah sesuatu yang diadopsi oleh masyarakat sebagai alat tukar. Setelah kita membahas terkait filsafat mata uang dalam Islam, selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen hukum yang diperlukan untuk mata uang. Mata uang harus memiliki 3 unsur atau elemen yang diperlukan untuk menjadi mata uang yang sah dalam Islam. Adapun 3 unsur itu, yang pertama, mal atau kekayaan. Mal ini didefinisikan menjadi 4. Yang pertama yaitu secara linguistik, mal berarti sesuatu yang dapat diperoleh dan dimiliki, baik itu jasmani ataupun manfaat. Dan yang kedua didefinisikan oleh ahli hukum Hanafi. Di sini, mal berarti apa yang biasanya diinginkan dan dapat disimpan pada saat dibutuhkan. Menurut hukum Hanafi ini, mal itu bisa terwujud secara fisik ataupun tidak. Yang ketiga yaitu definisi mal menurut ahli hukum Syafi'i, di mana
dikatakan bahwa mal adalah hak guna hasil atau apa yang memberi manfaat. Dan yang terakhir didefinisikan oleh ahli hukum Hanbali. Di sini mal dikatakan sesuatu yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang halal. Unsur yang kedua yaitu muta'awim atau memiliki nilai hukum. Pada bagian ini mengacu pada item atau subjek yang halal untuk digunakan dalam syariah. Dan unsur atau elemen yang terakhir yaitu tamaniyah. Di sini mengacu pada sesuatu yang memiliki fitur seperti mata uang yang dianggap sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai membangun mata uang dalam Islam. Menurut Syekh Abdullah Al-Mani, mata uang adalah segala sesuatu yang di atasnya terdapat persetujuan, baik oleh otoritas pemerintah atau praktik publik. Ulama klasik menggunakan istilah ta'amul dan istilah ketika membahas pembentukan uang ini, di mana ta'amul dan istilah ini adalah indikator dari sesuatu yang berubah dari urut atau komoditas menjadi thaman atau uang. Di sini juga menyebutkan beberapa indikator nyata dari ta'amul. Yang pertama, orang-orang menganggapnya sebagai uang tanpa persiapan. Kedua, deskripsi atau definisi pertama yang terlintas dalam pikiran tentang aset tersebut adalah uang. Ketiga, tamaniyah menjadi sifat kedua dan sifat bawaan mereka. Dan keempat, bentuk pembayaran yang jelas menjadi aset ini. Aset dan bahan mentah yang menjadi mata uang yang disebutkan di atas juga dapat dinonaktifkan atau ditarik dari mata uang ketika tidak lagi digunakan. Maksudnya, penghapusan tamaniyah mengembalikan mereka ke aset dan logam mentah yang mewakili fungsi utama mereka. Namun, hal itu tidak berlaku pada mata uang fiat, karena sejak awal mata uang fiat dibuat untuk melayani sebagai alat tukar. Hal itu dikarenakan mata uang fiat ini tidak memiliki utilitas atau fungsi lain. Selanjutnya adalah analisis fikih tentang Bitcoin. Bitcoin agar bisa dianggap sebagai mata uang dalam Islam harus memiliki 3 karakteristik seperti yang telah disebutkan. Yang pertama, mal. Bitcoin harus memiliki sifat diingini dan daya simpan. Bitcoin memiliki fitur yang membuatnya diinginkan. Sehubungan dengan daya simpan, Bitcoin dikodekan dalam blockchain dan kepemilikan seseorang tercermin dari alamat individu Bitcoin. Yang kedua, takawum. Menimbang bahwa Bitcoin hanyalah angka dan entry pada buku besar publik, tidak ada bukti atau premis yang menunjukkan bahwa mereka melanggar hukum. Oleh karena itu, Bitcoin memiliki takawum atau memiliki nilai hukum. Takawum mengacu pada barang yang halal dalam syariah karena dianggap berharga. Lalu yang ketiga, tamaniyah, keberadaan sebagai mata uang. Bitcoin diciptakan sebagai alat tukar. Bitcoin juga dibuat untuk berfungsi sebagai sistem pembayaran peer-to-peer dan tidak memiliki fungsi alternatif yang nyata. Bitcoin memiliki kegunaan moneter dan orang-orang telah menetapkan nilai untuk itu. Nilai dipertimbangkan oleh orang-orang saat mereka membeli, menjual, menerima, dan menukar Bitcoin. Mempertimbangkan elemen-elemen di atas, Bitcoin sendiri tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Izin berinvestasi dalam Bitcoin akan tergantung pada kontrak dan instrumen yang digunakan untuk berinvestasi. Lalu selanjutnya adalah sentralisasi uang dalam Islam. Pada dekade awal Islam, uang didesentralisasikan dan diserahkan kepada praktik publik. Para fuqaha Hanafi menyatakan bahwa ta'amul dapat menetapkan mata uang sebagaimana mata uang dan pencetakannya telah ditetapkan pemerintah. Para fuqaha Hambali dengan tegas menyatakan bahwa kepala negara tidak boleh melarang mata uang yang biasa digunakan rakyat karena akan merugikan keuangan rakyat kecuali dibalas secara proporsional dalam mata uang baru tanpa biaya. Namun kenyataannya, Al-Quran dan As-Sunnah tidak mendefinisikan mata uang, melainkan menyerahkannya kepada pemahaman umat dan kebiasaan umat. Dengan demikian, mata uang dapat ditentukan dengan sentralisasi dan desentralisasi.
Jika sistem desentralisasi dapat memberikan manfaat yang serupa dengan sistem terpusat, alat tukar dapat menjadi uang melalui praktik publik dan penerimaan luas.